Ada kabar kurang sedap yang menyelimuti dunia investasi di Indonesia. Apakah kalian tahu banyak investor asing kini memilih hengkang dari negara ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Mari kita bahas lebih dalam. Menurut Teguh Rifki, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, tren investasi di Indonesia sedang mengalami kondisi negatif. Dalam diskusi seluler Business Forum baru-baru ini, ia mengungkapkan fakta mengejutkan. Alih-alih menarik lebih banyak investasi, kita justru kehilangan yang sudah ada. Bukan hanya investor asing, bahkan investor domestik mulai mempertimbangkan untuk berhenti berinvestasi di dalam negeri. Jadi, apa penyebabnya? Menurut Rifki, ada 4 kendala utama yang dihadapi investor di Indonesia. Pertama, ketidakpastian regulasi. Bayangkan, aturan berubah-ubah seperti main petak umpet. Bagaimana investor bisa merasa aman menanam modal? Kedua, kepastian hukum yang lemah. Dia menunjukkan Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Apa artinya ini? Para investor merasa kurang terlindungi secara hukum. Ketiga, produktivitas tenaga kerja kita berada di peringkat terbawah dibandingkan negara seperti Cina, Vietnam, Turki, bahkan India. Dengan indeks hanya 1,42 menurut Penworld Table, ini menjadi penghambat besar untuk menarik minat investor. Dan yang terakhir, birokrasi dan administrasi yang masih terlalu rumit, mulai dari perizinan usaha hingga perpajakan. Proses ini jauh lebih memakan waktu dibandingkan negara-negara tetangga kita. Ini bikin siapa saja jera, bukan? Dengan keluarnya investor asing dampaknya langsung terasa. Lapangan pekerjaan menyusut, pertumbuhan ekonomi melambat, dan inovasi teknologi semakin sulit berkembang di dalam negeri. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah, khususnya tim ekonom Presiden Prabowo. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit untuk menjaga investasi tetap bertahan. Indonesia harus fokus pada 3 hal utama: meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki produktivitas tenaga kerja, dan menyederhanakan birokrasi. Kedengarannya sederhana, tapi butuh kerjasama dari semua pihak. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia masih punya peluang untuk mengembalikan kepercayaan investor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk mendapatkan konten edukasi menarik lainnya.